Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ini minggu ketiga kita akan belajar tentang temukan batu sandunganmu. Ya, di minggu ketiga ini Bapak Ibu Saudara kira-kira udah ketemu belum nih apa batu sandungan dalam hidup kita? Atau masih apa ya gitu. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tuh punya banyak cara untuk menuntun kita agar kita sadar apa batu sandungan dalam hidup kita. Ya, tapi ternyata saya menemukan ada satu masalah. Ya, ada satu masalah yang menghambat kita dalam menemukan batu sandungan itu. Nah, ini yang akan kita pelajari saudara, yaitu merasa diri paling benar. Sama-sama katakan, merasa diri paling benar. Ini adalah salah satu masalah saudara yang menghambat kita untuk menemukan apa sih sebenarnya batu sandungan dalam hidup kita. Ya, dan ini akan kita pelajari. Mari kita buka hati kita saudara, jangan-jangan hal ini masih ada dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu saudara, nature-nya adalah Allah yang ingin bersama-sama dengan kita, manusia. Ya, Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Dan Dia selalu mau bersama-sama dengan kita. Tapi dalam Alkitab ada satu kejadian di mana Tuhan menjaga jarak dengan manusia. Dan kita akan belajar kenapa sih itu bisa terjadi. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya agak panjang ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita akan baca bergantian. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Udah ketemu Bapak Ibu Saudara? Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu ingin bersama-sama dengan kita manusia. Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ini, ketika Adam memakan buah dari tengah pohon Taman Eden itu yang Tuhan larang, maka Tuhan mulai mengusir manusia dan menjaga jarak dengan manusia. Nah sekarang pertanyaannya saudara, kenapa sih? Apa sih yang bikin Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Ada yang tahu jawabannya? Apa? Tidak taatan. Oke, ada lagi? Apa yang bikin Tuhan sebenarnya marah sama Adam dan Hawa? Gak jujur. Oke, kita sama-sama pelajari ya saudara. Yang pertama, waktu mereka makan buah itu, ya, saya mau tanya, Tuhan sudah marah belum? Belum. Coba kita lihat, ya, kita lihat ayat yang ke-7 ke-8. Maka terbukalah mata mereka berdua. Nah, di sini mereka udah tahu kalau mereka telanjang. Lalu mereka dengar ayat ke-8, suara langkah Tuhan. Jadi Tuhan masih berjalan. Tuhan belum marah ya. Waktu makan buah itu kalau Tuhan marah mungkin gak mereka mati? Mungkin kan? Tapi mereka belum mati. Tuhan belum marah saat itu. Ya. Dicatat lagi, Tuhan pertama-tama apa yang Tuhan lakukan waktu mereka bersembunyi? Tuhan bertanya loh. Tuhan belum marah. Tuhan tanya apa? Di manakah kamu? Kamu di mana? Ingat Adam jawab apa saudara? Setelah Tuhan tanya kamu di mana? Adam jawab, ketika kami tahu bahwa engkau ada di sini, kami malu karena kami telanjang. Maka kami bersembunyi. Lalu di sini Tuhan sudah marah belum saudara? Belum. Tuhan belum marah. Lalu Tuhan tanya lagi, siapa yang bilang kamu telanjang? Apa kamu makan buah dari pohon yang aku larang? Tuhan masih tanya kan? Tuhan belum marah. Terus apa Adam jawab? Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Di situ Tuhan udah marah belum? Mulai belum. Belum, Tuhan masih tanya loh saudara. Tuhan masih tanya, dia cross check lagi sama Hawa. Ya, apa yang kamu perbuat? Dia tanya sama Hawa. Lalu Hawa jawab apa? Itu ular. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-13. Nah, itu di situ Hawa mulai menyalakan ular. Lalu setelah Hawa menyalakan ular, disitulah Tuhan murka. Coba buka ayat 14. Nah, mulai ini saudara, Tuhanlah marah. Kenapa Tuhan marah? Tuhan langsung bilang kan, terkutuklah ular, kamu akan berjalan dengan perut. Ya, terkutuklah perempuan, Hawa, kamu akan dengan susah payah kamu akan melahirkan. Ya, terkutuklah Adam, dengan susah payah kamu akan mencari rezekimu sampai kamu jadi debu. Jadi saudara, Tuhan itu baru marah setelah Hawa nunjuk ular. Jadi saudara, pertanyaannya nih, kenapa Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Apa karena mereka gak taat? Apa karena mereka makan buah itu Tuhan marah?
Apa karena mereka melanggar? Ternyata bukan. Tuhan mulai marah. Nah, Tuhan mulai marah kepada Adam dan Hawa saat mereka saling menyalahkan, saling menghakimi, saling tunjuk-tunjukkan. Ini bukan. Ini si perempuan yang kau tempatkan yang suruh saya makan. Lah si Hawa juga gak mau dong disalahin. Bukan Tuhan, ini ular yang membujuk aku, memperdaya aku untuk makan buah itu. Saudara, sampai hari ini Tuhan masih memberikan pertanyaan yang sama kepada kita. Ketika kita dalam kebodohan kita melakukan dosa. Kita malu kan saudara, kalau kita dosa. Pasti kita malu untuk ketemu Tuhan, ada yang malu untuk ke gereja, ada yang malu untuk masuk ke persekutuan. Pertanyaan yang sama Tuhan masih berikan kepada kita. Ya. Tuhan masih berjalan menghampiri kita dan Tuhan bertanya, di mana kamu? Di mana kamu? Apa yang sering kita bilang, aku malu Tuhan, aku telanjang, aku dosa. Dan pertanyaan sama Tuhan masih lontarkan kepada kita. Siapa yang bilang kamu telanjang? Atau bahasa terjemahan lainnya, siapa yang bilang kamu memalukan? Apa yang kamu perbuat? Tapi saudara, kira-kira apa yang sering kita jawab sama Tuhan? Bukankah kita manusia orang yang paling pintar membuat alasan? Benar gak saudara? Ya, kita pintar menyalahkan orang. Kita pintar menyalahkan pasangan kita. Bahkan menyalahkan keadaan. Ya, kalau misalnya di rumah tangga gak ada uang, kita bisa gak bilang, maaf ya, aku yang salah. Aku yang gak bisa ngatur keuangan. Atau suami bilang, maaf ya, aku belum bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi seringkali yang terjadi apa kalau gak ada uang? Salah-salahan. Ya. Kamu sih boros. Belanja mulu tuh, check out. Ya, siapa yang suka check out? Ya, salah-salahan. Kamu tuh gimana sih gak bisa cari uang? Yang suami juga gak bisa terima. Ya kamu dong bantu cari uang. Ya zaman sekarang masa istri gak bantu cari uang? Nah salah-salahan saudara. Itu jagonya kita kalau nyalain orang. Kalau tunjuk-tunjukkan. Karena gak ada yang mau disalahin. Gak ada yang bisa terima. Ya. Tapi bisa gak di saat ada masalah nih saudara. Saat ada masalah bisa gak kita bilang, oh iya aku juga salah loh. Aku juga salah. Saya mau cerita saudara. Jadi waktu itu kejadiannya, Faye itu tuh masih kecil, sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi waktu itu saya lagi masak di dapur, terus Faye lagi main sendiri gitu di ruang tamu. Dan waktu saya masak itu saya dengar ada bunyi barang jatuh kenceng gitu, jedar. Langsung saya kaget, apa tuh? Waktu saya lihat saudara, jadi suami saya punya gitar akustik yang bisa dicolok gitu ya, itu harganya lumayan. Dan gitar itu jatuh, yang ininya nih, yang buat senarnya ini, ngikatnya, itu patah, jadi dari sini patah. Nah, bayangin tuh saudara, sampai panik. Karena sayang banget gitu, itu gitarnya awet, dan udah lama dan masih bagus gitu. Lalu setelah saya kaget, aduh sayang banget, aduh gitarnya patah lagi gimana nih. Langsung saya telepon suami saya. Sayang, aduh gitarnya patah lagi. Saya ngomong gitu. Gitarnya patah lagi, dijatoin sama si Faye. Saya ngomong gitu. Tahu nggak, Pak Gembala langsung tanya gini, kamu taruh di mana? Terus saya jawab, saya taruh di lantai, saya senderin di jendela. Saya bilang gitu. Tapi si Faye memang kesenggol kali jatuh, saya masih ngomong gitu. Tahu nggak Pak Gembala bilang apa? Kenapa kamu taruh situ? Saudara jujur ya, saya merasa tidak terima. Karena kejadiannya itu bukan saya yang jatoin. Kalau saya yang jatoin saya kan bilang dong, iya maaf deh aku yang jatoin. Tapi ini kan si Faye gitu loh. Jadi kalau dibilang, kenapa kamu taruh situ? Kan kesannya saya yang salah, benar nggak? Kenapa saya taruh situ? Ya itu tempatnya taruh situ kok gitu. Saya bisa beralasan kan. Jujur dalam hati saya saudara, saya tidak terima. Tapi
Pak Gembala bilang gini, dia kan cuma anak kecil, ya dia cuma mau main. Kita yang orang dewasa, tahu itu kan barang berharga kan. Kita jangan taruh sembarangan. Kalau jatuh, kenapa kamu taruh situ? Kalau kita taruh tempat aman pasti gak bakal rusak, gak bakal jatuh. Saudara, dalam hati kecil saya sudah berkata dalam hati kecil saya, aduh kenapa lagi taruh di situ? Saudara nangkep gak maksudnya? Jadi saya tuh sebetulnya tahu saya salah. Dan saya ada salah di situ. Kenapa saya taruh di situ? Tapi waktu disalahkan saya gak terima. Kenapa saya disalahin? Kalau V gak lari gak bakal jatuh tuh gitar. Itu loh saudara. Kita kadang merasa diri paling benar. Dan kita gak terima kalau kita disalahin. Gak terima. Gak bisa. Justru saudara, tahu gak saudara, orang yang suka nunjuk-nunjuk waktu salah, itu adalah orang yang merasa diri paling benar. Itu yang bikin Tuhan marah. Ya, bukan saat kita berbuat dosa, tapi saat kita gak mau ngaku. Udah salah gak mau ngaku. Ya, jadi gak sedikit orang tuh jaim. Ya, kayak Mr. and Mrs. No Problem, gak ada masalah. Tahu gak saudara, biasanya orang yang kalau suka jaim ya, suka nutup-nutupin dosanya, suka nutup-nutupin kesalahannya. Biasanya dia paling jago menghakimi orang lain. Persis kejadian di Taman Eden. Kalau menghakimi orang, kalau nunjuk orang, ngomongin orang, itu paling jago. Kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal yang ke-9. 1 Yohanes 1. Ya, oke. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Jika maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sebetulnya kalau kita berdosa, Tuhan udah marah belum saudara? Belum. Tuhan mau kita mengaku. Tuhan tahu Adam dan Hawa melakukan apa. Tapi Tuhan butuh mengaku. Kira-kira waktu kita mengaku, ada nggak ayatnya bilang, kalau kita mengaku maka Tuhan akan memberi kita pelajaran. Kenapa kita takut ngaku? Tuhan bilang, ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Dia akan apa? Bukan cuma mengampuni, dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara tahu kan, ingat cerita perumpamaan tentang anak yang hilang? Ya, ketika anak itu yang sudah kabur dari bapaknya membawa warisan, ya, dia tahu kesalahannya, dia nggak punya apa-apa, sampai dia pulang lagi ke bapaknya. Apa yang bapaknya lakukan? Kalau kita nih saudara, zaman sekarang sama anak kita, kalau kita udah bilangin, masih ngeyel, kita bilang apa? Kan? Nah, ada suka gitu nggak? Kan? Apa udah mama bilang kan? Nah, jangan lari-lari, ntar jatuh kan? Nah, itu yang selalu keluar dari mulut kita kan saudara. Tapi ketika kita balik kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, dan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang mengungkit. Tuhan bukan Tuhan yang menghajar kita kalau kita ngaku, saudara. Justru Tuhan akan mengampuni. Jadi kenapa kita takut mengaku? Kenapa kita selalu sembunyikan dosa kita? Selalu kita sembunyikan kesalahan kita. Bukankah Tuhan tahu semuanya? Ya. Saya mau tanya saudara, silakan saudara jawab dengan jujur.
Lebih enak mana? Ngobrolin firman Tuhan atau ngomongin orang? Terima kasih atas kejujurannya ya. Lebih enak mana ngobrolin firman Tuhan atau ngomongin orang? Jelas lebih enak ngomongin orang. Nah, kenapa saudara enak ngomongin orang? Ya kalau kita ngobrolin firman Tuhan, dosa kita dibongkar. Ya, kesalahan kita dibongkar. Ya, yang menyampaikan firman Tuhan ataupun yang mendengar firman Tuhan sama-sama ditusuk hatinya. Benar gak? Aduh gak enak saudara dengar firman Tuhan, aduh kuping panas ya. Kuping udah panas dengan firman Tuhan. Tapi kalau ngomongin orang, nah semangat kan nih. Kalau ngomongin orang saudara, kayak pernah disuntik vitamin C gak saudara? Kalau lagi lesu, lagi kurang enak badan, suntik vitamin C langsung apa? Wah, seger. Langsung kayak ada energi baru. Dari mana datangnya energi itu saudara? Ya. Saudara lagi ibadah nih, ngantuk. Ada orang kan sampai tidur dengar khotbah kan? Kenapa ngantuk? Nggak apaan sih tuh orang ngomong gitu. Sampai tidur, sampai selesai ibadah ngantuk, lesu, sakit perut, semua pokoknya sakit deh kalau mau ibadah ya. Tapi saudara begitu turun nih misalnya bubar ibadah, ngobrol kita kan, ngobrol. Bu gimana tuh cerita yang kemarin? Nah, yang tadi ngantuk saudara langsung kayak disuntik vitamin C langsung segar lagi. Wih, iya ya gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa gitu saudara? Datang dari mana itu energinya? Kira-kira. Kalau ibu-ibu teleponan, ya, ada ibu-ibu yang suka teleponan? Teleponan, Jeng, tahu gak sih? Gue punya kabar terbaru Jeng. Saudara, kira-kira setelah itu ngomong itu, kira-kira ceritanya mau cerita kesaksian atau cerita ngomongin orang atau apa? Ngomongin orang saudara, bener gak? Ntar gue ceritain, lu jangan tantar sekarang gue mau tahu ceritanya sekarang. Lu jangan tantar, ntar gue gak bisa tidur. Nah, kalau ngomongin orang harus sekarang, harus tuntas, kalau gak bisa tidur. Bisa gitu loh saudara, hebat gak? Sekarang pertanyaannya, gimana kita mau menemukan batu sandungan dalam hidup kita kalau kita ngerasa diri paling benar? Kalau kita merasa suka nunjuk-nunjuk orang, suka menghakimi orang. Gimana kita mau menemukan batu sandungan dalam hidup kita? Kalau kita ngerasa diri paling hebat, paling benar. Jangan kayak gitu saudara. Janganlah kayak begitu. Ya. Sejujurnya kalau kita menghakimi orang, itu membuat kita menunjukkan bahwa sebetulnya kita menyimpan banyak kesalahan dalam hidup kita. Karena kita nyimpan kesalahan dalam hidup kita bandingin diri sama orang. Tahu nggak? Kita bandingin diri, oh ternyata dia lebih gak ada apa-apanya lah sama gue. Dia lebih buruk lah dari gue masih lebih baik. Bukankah begitu saudara? Kalau kita suka menghakimi orang, kita suka ngomongin orang, bukankah energinya datang dari situ? Ingin merasa diri lebih baik dari orang, makanya kita bisa menghakimi orang. Padahal sebetulnya kita menyimpan banyak kesalahan lalu kita tutupi dalam diri kita. Kita seakan-akan membohongi diri kita sendiri. Kita salah, kita tutupi. Lalu kita bandingkan. Oh iya, ternyata saya masih lebih baik. Dengar saudara, firman Tuhan siang hari ini itu untuk kita, bukan untuk orang. Jadi waktu kita dengar firman ini jangan tunjuk-tunjuk orang. Iya Tuhan, ini firman bos. Coba toel kanan kirinya. Bilang gini, firman ini buat gue tahu bukan buat lu. Ya, jadi jangan GR bilang. Ini buat gue firman Tuhannya. Ya, saudara. Ketika kita masih dengar firman itu terus kita nunjuk orang, artinya kita belum bertobat. Artinya kita masih merasa diri paling benar. Apa sikap kita dengar firman Tuhan ini?
Kita teringat orang lain. Oh iya tuh, Bu Gembala emang. Saya mau udah tahu dia begitu. Berarti belum bertobat saudara. Kalau bisa mikir begitu belum bertobat ya. Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan kita mikirin orang. Kita pikir dong, gue kayak gitu gak ya? Kalau kita nuduh, emang nih istri gue nih pasti khotbahnya cocok buat istri gue. Wah itu belum bertobat ya saudara. Jangan gitu ya. Kita semua itu orang yang bisa jatuh dalam dosa, kapanpun. Ya. Saudara pernah ikut retret? Pernah ikut KKR, kebangunan rohani, kebaktian? Ya. Sering kan kita di situ kita janji sama Tuhan. Karena kita merasa, wah ini momennya gue untuk berbalik nih kepada Tuhan. Lalu di situ kita janji, Tuhan aku janji mulai detik ini saya tidak akan lagi berbuat dosa yang sama. Pernah gitu saudara? Saya pernah. Di retret atau di momen-momen kebaktian yang membangkitkan iman, lalu saya janji sama Tuhan. Saya janji Tuhan, saya gak akan, saya janji. Tapi tahu gak saudara? Gak bertahan 1 minggu. Saya melakukan dosa lagi. Saya melakukan kesalahan yang sama lagi. Kenapa kira-kira bisa begitu saudara? Padahal saya udah komitmen, saya udah janji. Karena saya pakai kekuatan diri saya sendiri. Dengan kekuatan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya janji saya gak akan gitu lagi. Mungkin gak? Dengan kekuatan saya? Gak mungkin. Terus gimana saudara kalau kita gak bisa janji sama Tuhan? Kalau janji ingkar, terus kita harus gimana? Caranya, jujurlah kepada Tuhan. Sama-sama bilang, jujur kepada Tuhan. Orang yang jujur selalu dirubah oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara berkelit, saudara menyembunyikan, kapan saudara akan berubah? Tidak akan. Gak bisa saudara. Saya percaya kalau kita jujur sama Tuhan, hidup kita akan dirubah Tuhan. Kita ngaku dong, Tuhan saya terikat pornografi. Ngaku, Tuhan jujur saya gak bisa. Ini terlalu berat, terlalu mengikat. Tolong saya Tuhan. Daripada kita doa, Tuhan saya janji saya gak akan begitu lagi. Ya. Jujurlah kepada Tuhan saudara. Jujur Tuhan, saya sayang sama keluarga saya. Tapi saya udah kepincut sama selingkuhan saya misalnya. Lebih baik kita mengaku. Toh Tuhan sudah tahu saudara, apa yang kita mau sembunyikan. Tapi kadang mulut ini susah untuk menyatakan apa yang kita lakukan. Susah saudara kita ngomong Tuhan, saya habis bohongin dia. Itu susah loh saudara. Butuh kerendahan hati kita untuk ngaku sama Tuhan. Makanya kalau orang sombong itu sulit bertobat. Karena dia ngerasa dia gak salah. Ngerasa diri paling benar. Ketika kita mau ngaku sama Tuhan, disitulah firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata sempurna. Dalam kelemahan kita ngaku sama Tuhan saudara. Tuhan aku gak mampu. Justru dalam kelemahan nyata Tuhan, kuasa Tuhan nyata sempurna. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tapi karena Roh Kudus memampukan kita saudara. Jadi saudara jangan ngerasa sombong. Ya, jangan ngerasa hebat. Baru rajin kebaktian. Wih kayaknya orang lain tuh udah pada orang berdosa semua, kita paling suci. Ya. Baru rajin kebaktian, kalau ngelihat teman kita gak datang ibadah. Tuh lihat tuh, mau kena azab dia. Ngerasa diri paling benar. Kalau kita ngelihat sebelah kita gak kasih persembahan, orang pelit banget. Gue nih ngasih banyak. Ya ampun saudara,
Apa sih yang kita mau sombongin? Ya. Jangan begitu, saudara. Itu pikiran yang sangat-sangat jahat. Ya, jangan kita sombong. Cuma gara-gara, every Sunday, I never miss the church. Tiap minggu, ibadah tengah minggu, doa pagi, gak pernah saya absen. Ya. Saya orang yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara, hati-hati ya berbicara seperti itu. Itu kita merasa lebih benar dari orang. Ya, kita merasa lebih hebat dari orang. Saudara tahu cerita pemuda yang kaya? Yang melakukan seluruh hukum Taurat katanya? Ya. Udah kaya, wah hidupnya melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, mungkin kalau dia ada zaman sekarang, udah dijadi incaran para emak-emak ini, saudara. Yang punya anak perempuan. Mau jadi menantu, siapa yang gak mau, udah kaya, paling dekat dengan Tuhan, melakukan hukum Taurat, hidupnya lurus, siapa yang gak mau. Tapi, waktu pemuda ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata ada yang error. Ternyata hidupnya tidak sesempurna itu. Kenapa, saudara? Waktu pemuda ini datang kepada Tuhan, dia bertanya, Rabi, dia kan mau berguru kan? Dia mau belajar sama Tuhan Yesus. Semua yang hukum Taurat saya sudah lakukan. Kalau jangan membunuh, saya tidak membunuh. Jangan mencuri, saya tidak mau mencuri. Saya tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Tapi ketika Yesus berkata, cuma satu yang kamu belum lakukan. Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Pemuda ini nyerah 1 peser pun dia tidak mau. Oleh karena itu dia pulang dengan sedih. Karena banyak hartanya. Saya yakin saudara, waktu Tuhan berkata seperti itu, Tuhan tidak mau bikin pemuda ini jadi orang miskin. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi maksud Tuhan adalah, if you have me, you have everything. Waktu kamu punya aku, waktu kamu nerima aku dalam hatimu, kamu tuh punya segalanya. Ya, kita kalau cuma andelin, saya bisa kok, saya udah ngelakuin ini kok, saya udah ngelakuin semua hukum Taurat kok. Kita pasti gagal, saudara. Kita pasti gak bisa sempurna. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya segalanya. Kita punya segalanya. Itu yang mau Tuhan ajarkan. Jadi pemuda ini gagal nangkep, gagal paham. Dia pikir, hartaku yang banyak ini mau dibagi-bagikan. Tuhan mau buat saya miskin kah? Tapi maksud Tuhan adalah, ketika kamu tinggalkan itu semua, kamu mendapatkan aku, kamu mengikut aku, kamu memiliki segalanya. Jadi jangan pernah kita sombongkan diri. Aku bisa kok, saya udah gini kok, udah gitu kok, udah nyumbang kok buat gereja, saya udah pelayanan kok. Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Saya mau yakinkan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang luar biasa bagi orang yang mau didewasakan. Bagi yang mau didewasakan. Saya sangat yakin, saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu connect kepada Tuhan. Ya, kita hanya perlu connect kepada sumber kita, yaitu Tuhan. Ketika saat ini Tuhan bertanya kepada kita, "Naku, di mana kamu?" Mari saudara kita datang dengan jujur kepada Tuhan, ya, datang dengan seluruh keberadaan kita. Bukan bilang, "Tuhan, saya kan udah begini. Tuhan, saya kan udah rajin ibadah. Saya udah beri persembahan. Saya udah taat. Tapi kok hidup saya begini? Kok Tuhan gini sama saya?" Jangan salahkan Tuhan, saudara. Tapi kita harus berterima kasih loh kepada Tuhan. Ya, karena semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ujung-ujungnya untuk kebaikan. Walaupun saat ini kita merasa, kok hidup saya begini.
Tapi kalau kita mau didewasakan, kalau kita mau taat, kalau kita mau connect dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti kebaikan. Ada quote berkata begini, saudara. Kalau iblis gak bisa membuat kita jadi orang jahat, dia akan membuat kita menjadi orang yang merasa paling benar. Saya ulang ya. Kalau iblis gak bisa membuat kita jadi orang jahat, dia akan bikin kita jadi orang yang ngerasa paling benar. Jadi, saudara, stop menghakimi. Stop ngomongin orang. Ya. Stop jadi orang sombong. Stop merasa diri paling benar. Ya. Siapa sih kita, saudara, kalau nggak ada Tuhan? Kita nih siapa sih? Berhentilah mengurusi urusan-urusan duniawi, saudara. Ya. Mulai berfokus pada hal-hal yang ilahi, sorga. Mulai kita berfokus kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara. Ketika Tuhan bertanya, di mana kamu? Mari kita datang dengan jujur, datang dengan mengaku kepada Tuhan. Maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.